Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ya, hari ini Selasa 25 Juni 2024. Ya, mari kita persiapkan untuk kita mendengar pesan gembala. Ya, kita kembali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Perlindungan-Mu ya Bapa sepanjang hari yang boleh kami rasakan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami dan kami tak kewasaan apapun. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan sebentar kami sudah belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada satu perkara yang kelihatannya remeh atau tidak penting atau tidak prinsip, sehingga seringkali diabaikan oleh kebanyakan orang percaya. Tetapi sejatinya ini adalah hal yang penting di hadapan Tuhan. Ini hal yang penting di hadapan Tuhan. Seringkali kita menilai sesuatu itu menurut kacamata kita, bukan dari kacamata Tuhan. Ya. Banyak orang bangga, ya, kagum terhadap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya, dan kita memang patut bersyukur kalau makin banyak orang yang dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Tetapi ada satu hal yang mau saya ingatkan, ya, dan ini harus juga menjadi perhatian kami secara pribadi. Ya. Jangan kita melakukan sesuatu yang itu kelihatannya memberkati banyak orang, ya, dan kita bisa dikagumi atau kita bisa dibanggakan oleh beberapa orang, tetapi sejatinya itu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Ya. Jadi pelayanan kita, ya, apapun bentuknya, yang seringkali ada banyak orang merasa diberkati, ya, dan kita merasa puas atau bangga dengan pelayanan ini, tetapi sejatinya Tuhan tidak berkenan atas pelayanan yang kita lakukan. Ya. Bapak Ibu saudara dan saya itu diinginkan, diharapkan oleh Tuhan bisa dipakai Tuhan secara maksimal. Ya. Jadi Tuhan ingin memakai Bapak Ibu saudara dan saya itu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri setiap kita, yang itu bisa untuk menjadi alat bagi kemuliaannya, dan itu juga dirindukan Tuhan. Ya. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa pelayanan ini, ya, melayani Tuhan atau pelayanan itu tidak terbatas pada mimbar gereja, orang-orang yang berdiri di depan, ya, sebagai leader, ya, sebagai WL, sebagai singer, pemain musik atau pembicara. Tetapi lebih dari itu, ya, pelayanan yang kita lakukan harus menjadi dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Ya, Tuhan harus menikmati apa yang kita kerjakan. Nah, ini yang tidak mudah. Ya, terus terang saya harus mengatakan ini yang tidak mudah. Banyak orang hanya puas ketika dia dipuji, ya, diapresiasi oleh beberapa orang, termasuk mungkin bapak gembalanya, ya, wah kamu pelayannya bagus, ya, wah hebat, yang bisa membawa jemaat masuk hadirat. Ya. Tetapi sejatinya kalau kita mau jujur, sejatinya Tuhan bisa tidak menikmati pelayanan kita. Ya, bisa, saya katakan tidak selalu tidak menikmati, tapi bisa saja Tuhan tidak menikmati. Karena bagi Tuhan yang penting itu bukan hanya luarnya saja, apa yang kelihatan dari mata, kacamata manusia biasa. Tetapi lebih dari itu, Tuhan menyelidiki kedalaman hati manusia, kedalaman hati seseorang, terlebih kalau dia mewakili Tuhan, ya,
dia membawa nama Tuhan, ya, misalnya seorang pembicara, seorang worship leader, itu kan dia membawa nama Tuhan. Ya. Tuhan ingin orang-orang ini memiliki kedalaman rohani, nurani yang bersih. Ya, kalau boleh harus yang tidak bercacat celah. Ya, karena ini akan menjadi dupa yang harum, dan ini tidak akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya, ada satu kebenaran di dalam Injil Lukas pasal 16. Ya, Injil Lukas pasal 16 mulai ayat yang ke-10. Ya, ini yang tentu Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan ayat-ayat ini. Tapi pada sore malam hari ini izinkan kami akan memandang dari sudut, ya, kacamata Tuhan. Ya. Dikatakan perikopnya setia dalam perkara yang kecil. Ya, nasihat ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua orang percaya pernah mendengar ayat ini. Tetapi mungkin tidak banyak yang bisa menangkap benang merah atau pesan dari kebenaran ini. Ya. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, mari kita akan bicarakan, kita akan kupas. Yang dimaksud perkara-perkara kecil di sini apa? Ya, juga perkara-perkara besar. Ya. Ini jangan salah, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara menganggap perkara kecil ini hanya hal yang remeh-temeh, ya, soal nyapu gereja, ya, mengatur bangku gereja. Itu seringkali kan dianggap perkara-perkara kecil. Ya, sementara perkara-perkara besar itu jadi pembicara, jadi WL, jadi ketua panitia. Ya, seperti itu. Ya. Kalau saya memandang, ya, setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara kecil ini berbicara tentang sesuatu yang jasmani, atau lebih mudah dipahami, ini berbicara tentang uang. Ya. Ini berbicara tentang uang. Dan tidak semua orang bisa dipercayai untuk memegang uang. Tidak semua orang. Ya, makanya kalau ada pimpinan gereja atau pimpinan lembaga apapun, dimanapun, bahkan di bidang sekuler pun, itu mau menunjuk seorang bendahara itu, dia mesti berpikir, dia harus lihat latar belakang orang yang memegang uang ini siapa. Ya, dia tidak bisa asal tunjuk, dia cakap, dia ini, dia kaya, dia ini, itu. Ya, karena ini penting, apalagi masalah di kerjaan Tuhan. Ya, setia dalam perkara-perkara kecil artinya apa? Orang yang setia itu artinya apa? Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa menghandle, ya, orang yang bisa mengatasi masalah keuangan. Perkara kecil ini baru bisa dipercaya perkara-perkara besar. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara mulai menangkap arah pembicaraan saya. Kalau orang sudah tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, maka kecil atau bahkan Tuhan tidak mungkin akan percayakan perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar itu adalah ketika seseorang dipercayakan untuk menyampaikan wahyu Tuhan, pewahyuan yang dari Tuhan, pemberita kebenaran di mimbar itu, yang akhirnya bisa membawa orang masuk dalam proses keselamatan. Tidak otomatis bahwa orang itu menjadi selamat, enggak, tapi dia mengarahkan orang itu masuk atau menuju dalam proses keselamatan. Ya, itu perkara besar. Itu perkara besar. Ya, karena memang inti dari kekristenan yang kita jalani ini adalah apa? Bagaimana memastikan bahwa
kelak ya nasib kekal jiwa kita itu akan layak atau pantas masuk Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Bagaimana kita nanti pantas untuk dipermuliakan. Nah, ini perkara besar. Ini perkara besar. Ya, bagaimana seseorang itu bisa memastikan bahwa dia nanti layak untuk masuk Yerusalem baru, bagaimana dia nanti layak atau pantas dipermuliakan, itu perkara besar. Nah, orang yang tidak sembarang orang bisa diberikan kepercayaan oleh Tuhan dalam hal ini, ya, diberikan pewahyuan yang sampai tidak semua orang bisa. Seorang pembicara bisa dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa. Bahkan mungkin ya orang awam pun kalau diajari bisa dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, masalahnya adalah apakah kebenaran yang disampaikan itu akan membawa atau membangkitkan gairah orang yang mendengarkan itu untuk mengenakan dalam hidupnya, dan dia menjadi orang yang berubah. Ya, dia menanggalkan kehidupan manusia lamanya, ya, dan dia memiliki gairah spirit yang baru, yang akhirnya pada level tertentu dia akan mengenakan manusia baru. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat banyak pembicara di mimbar, banyak pemberita kebenaran firman Tuhan, tapi tidak semuanya dipakai Tuhan untuk merubah pendengarnya. Ya, tidak dipakai oleh Tuhan untuk merubah pendengarnya. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Gampang kalau lihat buktinya. Kita masih banyak menemukan orang-orang Kristen yang karakternya buruk, bahkan lebih buruk dari orang dunia. Tapi dia ke gereja, dia menjadi pelayan. Ya, dia hampir tiap minggu dia berdiri di mimbar, apakah sebagai pembicara, sebagai WL, singer atau pemain musik, tapi karakternya tidak memberkati. Ya, tapi dia ke gereja. Artinya apa? Pembicara mimbar itu tidak mampu merubah pelayan ini, tidak mampu merubah pelayan ini, karakter pelayan ini untuk bertobat dan mengalami kelahiran baru. Buktikan apa yang saya sampaikan. Ya, kita melihat begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya menjadi batu sandungan. Ya, kalau ini boleh saya katakan, dia sebenarnya bukan pelayan Tuhan, tetapi apa? Penggembira dalam pelayanan. Dia hanya penggembira saja. Ya, jadi wow, euforia, wah, penggembira. Karena setiap dia melewati minggu demi minggu dalam ibadah itu, dia tidak ada keinginan yang kuat untuk merubah, untuk berubah. Masih mudah melukai orang, mulutnya masih bocor, dia masih mudah nipu, tidak bisa dipercaya, ya, jahat. Ya, artinya apa? Dia ke gereja tidak banyak manfaatnya. Ya, bisa itu bukan karena mutlak salah pembicara, memang dasar orangnya bebal, bisa. Tetapi kalau seorang pembicara itu diurapi Tuhan, dia akan terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sampai akhirnya orang yang mendengarnya itu tidak punya pilihan kecuali berubah. Ada dorongan yang kuat untuk orang yang mendengarkan itu sampai dia bertobat. Bahkan kalau perlu apa? Sampai dia menangis, dia meratap karena dia merasa betapa saya masih belum berubah. Nah, ini yang jarang kita temukan. Ya, kita itu jarang menemukan, sekarang ini jarang menemukan ibadah atau menemukan orang yang meratap, wah, menangis karena bertobat. Dia dengar firman terus langsung menangis karena dia merasa bahwa dia, jarang kita menemukan hal itu. Ya, jarang, sudah mulai jarang. Dulu masih sering mendengar firman langsung wah meratap. Sekarang udah jarang. Karena orang apa? Merasa aman. Oh, aku udah melayani, toh aku sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bukan itu yang dilihat Tuhan. Ingat, bukan itu. Ya. Jadi kalau orang tidak setia dalam perkara kecil, kalau orang tidak bisa dipercaya dalam hal uang, jangan mimpi dia akan dipakai Tuhan. Karena orang-orang yang dipakai Tuhan itu mewakili nama Tuhan. Dan pasti dia akan berikan pewahyuan-pewahyuan. Lah, kamu soal uang aja nggak jujur. Ya.
soal uang saja nggak jujur, bagaimana aku akan memberikan pewahyuan perkara-perkara besar ini? Ya, karena kamu berdiri di mimbar itu, kamu mewakili nama saya, membawa nama saya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan bicara begitu. Ya, jadi betapa tidak sederhananya orang menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar berkenan. Kita harus lulus dalam hal ini. Ya, dan kenyataannya kita lihat banyak orang percaya yang bermasalah dalam hal keuangan. Ya, dia tidak bisa ya berpadan dengan apa yang ada. Kalau misal gaji UMR, ya sudah syukuri saja. Syukuri saja dengan gaji UMR ini apa yang bisa kita kerjakan. Jangan memaksakan kita mau seperti orang lain yang gajinya 3-4 kali lipat di atas kita. Jangan memaksakan. Ya. Jangan memoles wajah jasmani kita dengan sesuatu yang sia-sia. Ya. Wah, kita nanti pakai pakaiannya gimana, nanti HP-nya yang gimana, nanti kendaraannya bagaimana. Tapi sejatinya itu adalah ya, kita mendapatkan itu dari cara-cara yang tidak benar. Ya, pinjam uang sana sini, ya, belum lagi pakai pinjam online, pinjol. Itu bukan tabiat yang dibenarkan. Inilah orang-orang yang tidak bisa hidup dengan berpadan dengan apa yang ada. Dia memaksakan, ya, dia ingin mengenakan sesuatu yang bukan bagiannya. Ya, kalau itu bukan bagian kita jangan memaksakan. Ya, yang nantinya akhirnya kita menyiksa diri. Kalau bagian kita masih naik motor, ya naik motor saja. Kalau bagian kita masih naik kendaraan umum, naik kendaraan umum saja. Kalau bagian kita masih jalan-jalan sekitar Jabodetabek, ya sudah situ aja. Tidak perlu, mesti keluar negeri, ke tempat-tempat misalnya eksotik dari uang yang tidak benar. Ya, saya tidak mengatakan dia korupsi apapun. Ya, tapi kalau you menikmati keindahan dunia dengan cara seperti itu, itu Tuhan tidak suka. Ya, jadi ingat. Setia di dalam perkara kecil tidak mudah. Ya, bagaimana saudara punya prinsip atau berkomitmen, aku akan menjalani hidup ini tanpa hutang. Berani kepada siapapun. Ya, berani. Aku mau pakai prinsip, aku mau menjalani hidup ini tanpa hutang kepada siapapun. Ya, berani punya prinsip gitu. Baik itu kartu kredit, apapun, saya mau benar-benar hidup dengan berpadan dengan apa yang ada. Dan itu harus kami syukuri. Tidak banyak orang berani berkomitmen seperti ini. Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Ya, saya pun membiasakan tidak pinjam uang dulu. Ya, kalau saya pun sekarang masih suka pinjam, tapi sifatnya bukan untuk menikmati, enggak. Paling untuk sesuatu yang itu juga untuk pekerjaan Tuhan, tapi tidak perlu saya sebutkan. Ya. Jadi bagaimana kita berkomitmen untuk aku berkomitmen tidak mau punya utang terhadap siapapun. Kalau toh aku harus pinjam, misalnya itu harus untuk keperluan anak sekolah, dan yang kedua untuk berobat sakit. Nah, itu orang bisa memahami. Untuk keperluan anak sekolah, untuk berobat sakit, kita pinjam, orang masih bisa memahami. Ya, karena taruhannya nyawa. Karena kalau kita tidak, taruhannya nyawa kan. Kalau orang sakit, kalau orang tidak bisa bayar kuliah, itu kan masa depannya seperti suram. Tapi pinjam itu pun kita harus kalkulasi benar bahwa saya akan bisa mengembalikan itu. Ya, jangan untuk kebiasaan memanfaatkan, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Maka saya katakan, kalau dia sebagai pembicara mimbar masih seperti itu, dia tidak mungkin Tuhan akan berikan pewahyuan yang luar biasa. Apalagi kalau dia benar-benar matre, seorang pembicara yang matre, yang selalu memikirkan PK dan PK saja. Waduh, ya, memang persembahan kasih itu tidak salah kita terima, tetapi otak
Kita pikiran kita, fokus kita bukan ke sana. Fokus kita bagaimana kebenaran ini bisa didengar oleh banyak orang dan akan merubah orang itu. Itu fokus kita. Ya. Di luar itu nanti Tuhan yang menggerakkan. Kita percaya ya, karena kita membawa misi, kita mewakili Tuhan, menyuarakan isi hati Tuhan. Pasti Tuhan akan perhitungkan orang-orang seperti ini. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara orang-orang seperti ini. Dan saya sangat percaya. Ya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Setiap perkara-perkara kecil, ya. Karena kalau you tidak setia terhadap pekerjaan itu, you juga dalam perkara besar you tidak setia. Ya. Perkara besar itu berbicara tentang pewahyuan yang akan bisa membawa orang masuk dalam keselamatan. Ya. Ingat, ya, kita harus membiasakan hidup berpadan dengan apa yang ada. Jangan kita bermasalah dengan uang berlarut-larut. Saya bisa memahami kalau misalnya ada di antara saudara yang mungkin baru ditinggal baru ditinggal suaminya atau orang yang selama ini menopang hidupnya, bisa ya, dia kaget terus keuangannya berantakan. Saya bisa memahami, tetapi ini pun tidak boleh berlarut-larut sampai bertahun-tahun keuangannya berantakan, tidak bisa. Ya. Saya bisa memahami kalau usahanya mungkin nyaris gulung tikar, bisa. Ya. Tapi bukan berarti dengan keadaan seperti ini kita terus boleh utang sana utang sini, nipu sana nipu sini, akhirnya apa? Ya, orang lihat kita itu sudah antipati. Nah kalau orang-orang seperti itu nanti dia berdiri di mimbar jadi leader, bisa kebayang nggak kira-kira yang dengar, nah lo jadi leader, lo jadi pembicara, ya utang aja belum lunas, kebayang nggak coba? Apa nggak nama Tuhan dipermalukan? Jadi sulit. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita membenahi dari perkara kecil. Karena kalau kita tidak lulus dalam ini, kita jangan bermimpi di bawah Tuhan untuk bisa dipercaya perkara besar. Jangan bermimpi. Ya, perkara besar itu mewakili reputasi Tuhan. Menyampaikan kebenaran yang itu adalah reputasi Tuhan. Dan kita tidak bisa sembarang di sini. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu saudara yang selama ini dipercayakan berdiri di mimbar sebagai pembicara kah, sebagai leader kah, sebagai pemain musik kah, wajah Anda akan disorot oleh banyak orang. Dan ketika orang melihat wajah Anda, ya, melihat wajah Bapak Ibu saudara, mereka akan langsung bisa memberikan penilaian. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang setiap hari ketemu dengan kita. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Ya, kalau kita benar-benar merindukan pakai Tuhan, kita harus membenahi hidup kita dan diawali dari perkara kecil, soal uang. Ya, ini tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau komitmen, kita pasti bisa. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup dengan doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam penyampaian firman ini. Roh Kudus meterangkan firman ini dalam setiap kita. Ajar kami untuk melakukannya dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya.